USG itu merupakan pemeriksaan dengan menggunakan gelombang suara, jadi bukan sinar ronsen dengan frekuensi tinggi. Jadi itu melalui probe USG, kemudian dipantulkan gelombang suaranya ke organ di dalam, kemudian organ dalam memantulkan kembali ke probe sehingga terbentuk sinyal elektrik, dan sinyal elektrik itu terbaca oleh komputer menjadi sebuah gambar yang diinterpretasikan oleh dokter. Tiap trimester harusnya selalu USG ya. Trimester pertama untuk tadi yang saya sebutkan. Untuk trimester biasanya dilakukan minimal 1 kali. Untuk trimester kedua juga dilakukan minimal 1 kali, dan untuk trimester ketiga minimal 2 kali. Jadi biasanya lebih sering sih 1-2 minggu pada trimester akhir, tapi sesuai kondisi. Kalau tiap bulan biasanya itu kita memantau perkembangan janin, beratnya janin, apakah janin ini sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan sesuai usia kehamilannya. Katarak bisa, rubella itu kan bisa menimbulkan katarak, mikrosefali, hidrosefalus, jadi kepalanya lebih besar atau kepalanya lebih kecil ukurannya, itu bisa diketahui dari tidak punya ginjal, bisa juga agenesis ginjal. Banyak sebenarnya yang, cuman kan kelainan itu biasanya hanya 3% dari seluruh kelahiran normal, jadi biasanya insidensnya kecil aja. Kita hanya bisa melihat gambar hitam putih aja ya. Kalau 3D itu dia bisa seperti foto, kita melihatnya seperti foto. Tapi kalau 4D itu dia bergerak, jadi seperti video gitu. Detak jantung sudah ada pada usia kehamilan 7 minggu. 7 minggu, tapi aktivitas jantung biasanya dievaluasi pada usia 18-20 minggu. Jadi misalnya ada kebocoran jantung atau gangguan katup atau penyempitan pembuluh darah besar atau kelainan jantung lainnya, itu biasanya dideteksinya di 18-20. Tapi kalau cuma detak jantung aja sudah ada di 7 minggu. Untuk transabdominal dan transvaginal itu berbeda. Kalau hamilnya dari awal, biasanya kita lebih mudah melihat dari transvaginal. Untuk transvaginal biasanya kita harus mengosongkan kantong kencingnya supaya lebih gampang terlihat, karena kantong kencing penuh bisa mendesak rahim sehingga malah menjauhkan. Sementara kalau yang dari atas, kalau kehamilannya kecil, dia itu malah harus, kandung kencingnya harus penuh, karena cairan itu membantu mempertajam penglihatan dan juga mengangkat rahim yang dari bawah tulang simfisis itu lebih menonjol ke arah atas sehingga lebih bisa dilihat dari atas. Berarti malah kalau misalnya seperti bayi sungsang, ya bayi sungsang dengan besar, biasanya kita nggak berani untuk melewati, apalagi kalau hamil pertama, biasanya itu ada pertimbangannya. Atau misalnya letak sungsang dengan kaki, presentasi kaki, itu biasanya menjadi dasar pertimbangan kita untuk tidak melakukan persalinan pervaginam, karena kakinya bisa turun pada pembukaan kecil, tapi kepalanya nanti bisa terjerat pada pembukaan kecil itu. Jadi kaki udah keburu, bagian lain sudah keburu turun, tapi kepala yang harusnya lewat pembukaan lengkap dia nggak bisa lewat. Nah, itu bisa jadi bahan pertimbangan kita dengan presentasi sungsang letak kaki itu untuk tidak dilahirkan, atau hamil pertama dengan letak sungsang tidak kita lakukan
persalinan pervaginal. Biasanya trimester ketiga sih. Kalau di trimester ketiga kita melihat pada pemeriksaan fisik kepala belum masuk panggul, biasanya kita cari penyebabnya. Kenapa kepala tidak masuk panggul? Apakah panggulnya sempit atau janinnya yang besar, atau ada plasenta yang mengganggu turunnya kepala, atau ada tumor atau bagian-bagian tertentu yang menghalangi kepala turun. Biasanya kita cari tahu kenapa dia tidak bisa lewat. Kalau karena panggul sempit atau bayinya terlalu besar, biasanya kita lahirkan dengan seksial cesarean. Ya. Buat ibu-ibu hamil ya di Kalimantan Timur, ya saya mengimbau kepada ibu-ibu untuk memeriksakan kehamilan, terutama trimester 1 yang paling sering dilupakan. Padahal itu adalah patokan penting kita untuk menilai pertumbuhan janin dari situ. Juga usia kehamilan, jumlahnya, kelainan-kelainan itu lebih tampak semua di kehamilan pertama. Nah itu sering dilupakan. Jadi mereka USG biasanya datang kok belum lahir-lahir, biasa pada trimester ketiga. Jadi sering melupakan trimester 1. Jadi saya sarankan jangan melupakan trimester 1 karena itu sangat menentukan untuk usia kehamilannya. Jadi kita bisa memantau ini kehamilan lewat waktu atau enggak gitu.